Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Senyum ceria. Pasti bisa. Yes. Alhamdulillah. Kasih semangat ya, ibu-ibu di debat kita hari ini ya. Setelah banyak cobaan dari saya juga. Cobaan melintang. Sama saya malahan. Jadi ini alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan kita hari keempat, yaitu tentang capaian pembelajaran ya. Hari ini materi kita adalah capaian pembelajaran. Baiklah, saya sebelumnya untuk menyemangati di hari yang panjang ini, aktivitas yang panjang hari ini lumayan panjang ya hari ini ya. Alhamdulillah masih semangat. Kalau saya bilang tepuk satu, kita tepuk satu ya. Tepuk 1, 2, 1. Ya, nanti ini ya sesuai kode angkanya ya. Oke, 1, 2, 1, 0. Konsentrasi hebat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita tentang capaian pembelajaran, saya minta tolong Bu Kris untuk memimpin doa kita di awal pertemuan kita hari ini. Monggo. Mari teman-teman untuk memulai pertemuan hari ini supaya apa yang kita terima pada hari ini bermanfaat, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya mulai ya pertemuan kita hari ini dengan materi capaian pembelajaran. Ya, sebentar, saya siapkan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang capaian pembelajaran. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang kedua, agar peserta dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kris ya, tadi tentang fase capaian pembelajaran. Oke, untuk pemahaman awal, bagaimana Bapak atau Ibu merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan mengajar KBM selama ini? Monggo silahkan di chat jawabannya. Silahkan dituliskan bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke, silahkan ditulis di kolom chat. Apakah sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Risma jawabannya sesuai indikator. Betul. Bu Kris, sesuai dengan pencapaian yang ingin dicapai. Betul. Sebelum merumuskan tujuan pembelajarannya, saya melihat capaian pembelajarannya. Betul sekali, semuanya betul. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, mari kita lanjut. Hari ini, eksplorasi konsep kita hari ini adalah yang pertama adalah pengantar. Yang kedua, apa itu capaian pembelajaran? Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, prinsip pembelajaran. Kelima, rumus capaian pembelajaran. Dan terakhir adalah komponen capaian pembelajaran. Jadi kita akan belajar itu hari ini ya. Oke, yang pertama,
Membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Capaian pembelajaran untuk mendeskripsikan kompetensi guna mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Jadi memang di Merdeka Belajar ini kita adalah fokusnya ke siswa. Oke, saya lanjut. Apa itu capaian pembelajaran? Di sini capaian pembelajaran menurut dikti adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar. CP berfokus dengan apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Jadi jelas, CP ini fokusnya adalah ke siswa. Jadi apa harapan siswa untuk mencapai pembelajaran? Oke. Menurut Kennedy et al. Juga menyatakan bahwa kalau dulu terjadi pada saat ini terjadi pergeseran pendekatan, yaitu dari pendekatan berpusat pada guru sekarang berpusat kepada siswa. Oleh karena itu biasanya disebut dengan pendekatan berbasis hasil, ya. Jadi memang kita sekarang itu orientasinya semuanya adalah kepada siswa. Semuanya adalah untuk kepentingan siswa, kompetensi siswa, kognitif siswa, semuanya ya. Jadi memang sekarang secara sederhana apa itu CP? Nih, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi CP ini adalah kalau kita menyebutnya dulu kayak kompetensi minimum ya, kompetensi minimum yang harus dicapai oleh siswa. Itu CP. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dari lingkup materi yang sudah disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi tidak berupa angka, tidak berupa predikat ABC, tetapi dalam bentuk narasi. Jadi CP itu, jadi KI yang sekarang kita kenal juga dengan KI dan KD, maka diubah dengan yang istilahnya yaitu sekarang capaian pembelajaran. Kita dulu kalau buat RPP harus kita tentukan KI 1 dan KD-nya. Nah, sekarang berubah menjadi capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, sedangkan ini kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tujuan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada PAUD itu. Kalau kita adalah tujuan capaian pembelajarannya di tingkat SD sampai SMA. Nah, ini capaian pembelajaran kalau tingkat SD menunjukkan suatu kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Jadi naik ya, tahapannya adalah naik. Dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Jadi memang harapan-harapan siswa itu kita wujudkan dalam bentuk CP ini. Nah, ini capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian. Hal tersebut mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian CP hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jadi bisa dilihat CP itu di hasil akhir pembelajaran ya. Oke, prinsip pembelajaran CP. Ini ada dua prinsip, yaitu yang pertama terukur dan spesifik. CP itu memang harus dapat diukur berdasarkan tahapan konseptual proses pembelajaran. Hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswa ini harus tetap terukur dan fleksibel. Fleksibel yaitu sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Jadi ada dua hal pokok penting ya dalam prinsip CP itu. Yang pertama terukur dan spesifik.
Yang kedua adalah fleksibel. Sekarang, rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini. Jadi format CP itu ditulis dalam bentuk paragraf, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi bentuknya adalah paragraf berupa narasi, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum terlihat jelas secara utuh. Jadi tidak terpisah-pisah, ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap itu kan kalau di K13 yang sekarang itu kolomnya sendiri-sendiri. Tapi kalau di CP semuanya sudah jadi satu kesatuan. Jadi CP ini sudah komplit. Capaian pembelajaran disesuaikan dengan tujuan untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang hasil akhir yang ingin dicapai adalah ini, profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga ini, capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu sudah menyediakan CP, tapi nanti kita kembangkan di satuan pendidikan masing-masing, disesuaikan dengan karakter siswa masing-masing di satuan pendidikan ya. Karakternya, kondisi kognitif siswa, jadi kita sesuaikan. Tapi yang CP ini sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Saya akan share screen sebentar bentuk CP, rumusan CP yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bentar. Untuk CP yang berikutnya adalah nah ini adalah bentuk CP yang sudah diterapkan oleh pemerintah, capaian pembelajaran. Jadi semuanya sudah disiapkan, bersifat rasional. Ini contohnya CP pembelajaran matematika. Jadi setiap mapel ini nanti ada CP-nya yang sudah disiapkan. Kita hanya menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing dan disesuaikan dengan kemampuan siswa yang mau diraih. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran juga muncul di sini. Terakhir adalah yang keempat ini. Nah, ini capaian pembelajaran matematika setiap fase. Jadi fasenya nanti ada fase A, B, C, dan D. Oke, saya lanjut. Dari sini apakah masih bingung? Tidak ya, mudah-mudahan tidak ya. Insya Allah. Oke, jadi ini saya lanjutkan. Nah, ini karakteristik CP, capaian pembelajaran yang pertama ini, pengembangan CP harus mendefinisikan capaian siswa di akhir program. Desain kurikulum, strategi pelajaran, kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar memastikan siswa tersebut mampu menyelesaikan CP-nya. Jadi kalau makanya tetap ada remedi dan pengayaan tetap. Jadi tetap ya pendampingan siswa ini harus lebih dioptimalkan agar siswa itu mencapai target CP-nya. Biar tuntas istilahnya ya. Nah, ini komponen capaian CP tadi sudah sempat saya share tadi. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Jadi memuat alasan penting. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, kemampuan dan kompetensinya yang ada di setiap mapel mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari mata pelajaran tersebut serta elemen-elemennya dan domainnya. Yang keempat adalah ini tadi, capaian pembelajaran setiap fase. Jadi kalau di SD kita dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Semuanya itu 2 tingkat. Jadi fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4,
fase C maaf, kelas 5 dan 6. Jadi bukan kelasnya jadi satu ya. Oh, kelas 1 dan kelas 2 itu digabung, bukan. Kelasnya tetap, tapi capaiannya, target pembelajarannya tuh sama. Kompetensi yang untuk kelas 1 dan 2, CP-nya sama. Untuk fase Jadi A. berkelanjutan ya Bu Fitri ya? Iya, berkelanjutan Ibu, betul. Ini apakah nanti anaknya yang tidak tuntas CP akan tinggal kelas? Tidak. Makanya kita upayakan terus dorong siswa tersebut sampai tuntas. Ya. Jadi kita sebagai guru juga harus punya ini inovasi untuk membantu siswa itu mencapai CP-nya. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu Fitri. Ya, gimana Ibu? Misalkan pada fase A tadi kan dijelaskan kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, ketika siswa tersebut belum tuntas pada fase A, apakah dia tetap dinaikkan ke fase B karena sesuai dengan usia atau sesuai dengan kelasnya? Itu seperti apa ya, Bu? Ya. Sama halnya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai guru harus bisa memotivasi siswa agar dapat menuntaskan CP siswa tersebut. Jadi umpama jika dia tidak benar-benar tidak bisa, maka ada beberapa komponen, ada beberapa pendampingan. Yang pertama, siswa itu harus didampingi oleh orang tua itu secara aktif. Jadi kita bukan siswa itu ditinggalkan tetap di kelas 1, enggak. Tapi siswa itu tetap diberikan remedial oleh guru. Yang kedua itu tadi ada pendampingan orang tua yang aktif seperti itu ya. Nanti kasihan kalau siswanya tinggal kelas, temannya naik, nanti dia nangis ya. Kasihan. Berarti pada fase-fase tersebut tidak boleh tidak menaikkan siswa seperti itu ya Bu Fitri ya? Diharapkan ada yang ketinggalan ya, diharapkan kita sebagai guru pun tetap ya, kalau bisa siswa itu tuntas, capaian pembelajarannya tuntas sampai dia berproses. Itu kan proses CP-nya kan makanya dibuat fase itu sampai 2 tahun ya. Jadi siswa tersebut diberikan waktu 2 tahun untuk menuntaskan CP-nya sebelum dia naik ke fase B gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada sekitaran waktu 2 tahun. Mungkin dia di kompetensi ini masih belum oke. Kita dorong terus sampai dia tuntas. Kemudian ditambah lagi kompetensinya, ditambah lagi CP-nya sampai dia tuntas seperti itu ya. Oke. Saya ada kuis ya. Saya ada kuis sebentar. Nanti tolong di ini ya. Masih tahu kuisis ya? Pernah mendengar kuisis? Kuisis? Apa itu kuisis? Kuisis itu kayak game, nanti tinggal dipencet-pencet aja. Oh ya. Ya. Semoga nggak sulit ya. Mudah-mudahan enggak. Saya akan share linknya dulu ya. Di grup WA nanti silahkan di grup ini. WA. Dicat aja, ya. Dicat aja Bu Fitri, biar cepat. Oh, langsung dicat aja ya. Ya. Silahkan. Chat. Oke. Silahkan diklik. Sudah atau belum? Sebentar, masih loading Bu Fitri. Oke, siap. Memang ini di kuisis itu butuh kestabilan apa istilahnya? Jaringan. Ya, betul. Belum ada yang masuk ya?
Bentar Fitri masih loading. Sudah ada yang oke. Ini ada sekitar ya, ada sedikit soal untuk mereview. Ya, oke, Bu Kris sudah masuk. Bu Indah, Bu Risma, silahkan. Kok muter-muter ya Bu ya? Muter-muter ungu sama Sinyalnya warna-warna itu. Iya, Ya, ada jeruk. kayak spiral Sudah. gini. Ya. Belum masuk ini. Ini Bu Enter Risma masuk. name. Bu Indah, silahkan. Bu Indah, bagaimana kabarnya Bu Indah? Bu Indah. Terus gimana ini? Oke, udah masuk semua. Oke, Sastik, mulai. Waduh. Silahkan. Ini waktunya setiap soal adalah 30 detik. Ini caranya gimana Bu? Dipencet aja, dipilih. Oh, diklik. Diklik, dipencet aja, dipilih. Ayo, tinggal 6 detik. 5, 4, 3, 2, out. Oke, thumbs up. Aku benar. Bu Kris. Sinyalnya lemot. Oke, selanjutnya. Laki-laki Bu, laki. Ini selanjutnya. Yuk, silahkan. Saya benar. Benar. Bu Indah. Number 1. Oke. Lanjut. Siap. Ini berdasarkan sinyal ya jawabnya. Ya memang. 30 30 detik. Ini seru kalau kita terapkan ke anak-anak ya. Ya, all done semuanya. Benar. Siapa leaderboardnya? Bu Indah lagi. Wih, selamat Bu Indah. Akan ini. Padahal udah benar ini. Sinyal ini. Tidak apa-apa. Tadi padahal. Lanjut, next. Dokumen CP ada 4 komponen, yaitu rasional, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan bla bla bla. Oke, dan sudah masuk padahal. Ya, udah masuk. Tinggal dilihat dulu leaderboardnya. Bu Indah, ya Bu Kris. Tuh kan. Kris naik. Oh, ini bener ini wifi-nya ini ya. Sinyalnya ini ya. Berbulu sinyal. Lanjut. CP disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan dan siapa? Sudah. Aku udah benar padahal udah masuk ini. Iya. Tuh kan. Oke, Bu Kris. Apakah aku harus lari ke dekat tower? Oke, sudah 5 soal. Ya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Bagus, nanti tutorialnya ditunggu ya di grup ya Bu Fitri. Siap, nanti setelah kita bermain kuis-kuisan, sebelum kita akhiri, ada tugas mandiri ya. Itu ada tugas mandiri, yaitu tugasnya pilih satu fase. Nih, yang sedang Bapak Ibu ampuh dalam dokumen capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. 2, pilih satu elemen atau domain. Jadi nanti di situ nanti
dipilih ya. Elemennya apa setelah mata pelajarannya dipilih, fasenya dipilih, domainnya apa ya. Cermati kompetensi yang ingin dicapai pada satu elemen atau domain yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Tentukan gambaran aktivitas pembelajaran masing-masing kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, gambarkan aktivitas pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, tuliskan hasil pekerjaannya dalam LK berikut ini. Nanti ada LK, ada link. Ya, linknya saya nanti di PPT ini saya share. Linknya nanti silakan diunduh, dikerjakan. Begitu juga materinya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah Bu Fitri. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah. Oke, jadi untuk menggarisbawahi lagi ya, CP itu sebenarnya pengganti KIKD yang sekarang ya. Jadi kompetensi yang ingin dicapai siswa sekarang itu adalah CP ini ya, CP ini. Semuanya CP dulu, kita buat CP baru ke tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran nanti ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Dia beberapa tahapan yang diklat yang sekolah penggerak ini. Tetap semangat, semoga sekolah kita di tahun ajaran baru bisa melaksanakan program-program sekolah penggerak dan bisa mewujudkan tadi ya, mewujudkan kebahagiaan para siswa agar tidak terbebani dengan namanya pelajaran, dengan namanya nilai ya. Semoga mereka semua jadi anak yang generasi bangsa yang sukses. Amin. Amin. Oke, Bu Kris lagi, saya minta tolong untuk menutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Sebelum menjelang mimpi tidur yang indah, mimpi yang indah ya. Iya, terima kasih Bu Fitri, penjelasan sangat jelas sekali dan semoga kami juga tahu, memahami, sehingga nanti pada saatnya kita bisa menyampaikan pada mereka dengan benar. Baik, mari kita tutup pada malam hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang indah, jumpa lagi. Semoga besok post-testnya dapat 100 ya. Amin ya. Amin, amin, amin. Kita masih ada tugas post-test dapat 100 ya. Terima kasih Bu Fitri. Oke, dadah, jumpa lagi. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Selamat istirahat. Terima kasih.